warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah Humairah, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah IAIN Palangkaraya. Sebagai tugas akhir mata kuliah pendalaman IPS, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup kurikulum IPS SD. Ruang lingkup IPS yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Bagaimana manusia itu bersosialisasi, berhidup sebagai makhluk sosial di tempat dan lingkungannya. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Sini membahas tentang waktu, keberlanjutan, dan perubahan sikap, perilaku, maupun mental dari manusia akibat keberlangsungan dan perubahan yang terjadi di sosial masyarakat. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Sistem sosial dan budaya yang dibahas di pembelajaran IPS itu sistem sosial di masyarakat, sistem sosial di lingkungan manusia itu tinggal, dan sistem budaya yang ada di masyarakat sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, perilaku, dan sikap manusia. Yang keempat adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Di IPS juga membahas tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ekonomi bisa mempengaruhi kesejahteraan dari manusia. Di sini juga dibahas di dalam pembelajaran IPS. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat kurikulum IPS sekolah dasar di Indonesia. Yang pertama yaitu Kurikulum IPS Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006. Kurikulum ini memiliki karakteristik tertata dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, memberikan peluang guru berkreasi sebagai pengembang kurikulum. Selanjutnya Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 berisi tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuan pada era digital. Perlu menambahkan dan mengintegrasikan muatan informatika pada kompetensi dasar dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal tersebut karena pada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 belum integrasikan muatan informatika pada kompetensi dasar. Kurikulum IPS Sekolah Dasar memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Dari 4 kompetensi di sini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pembelajaran IPS, yaitu visi dari pendidikan IPS. Yang pertama, membentuk pribadi warga negara yang baik atau good citizen. Adapun 4 misi di dalam pendidikan IPS sekolah dasar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaannya. Dan yang kedua, mendidik siswa menjadi warga negara yang baik. Yang ketiga, menekankan pada kehidupan manusia yang demokratis. Dan yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif, efektif, dan kritis sebagai warga negara, dimulai dari sekolah dasar. Salah satu pendapat ahli yaitu dari John Meek tahun 1971. Beliau mengatakan bahwa studi sosial telah didefinisikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang dipilih oleh tujuan instruksional. Pada video pembelajaran kali ini, sudah banyak hal yang kita pelajari. Yang pertama, ruang lingkup IPS, sejarah kurikulum IPS di sekolah dasar, serta kompetensi dalam kurikulum IPS dan tujuan dari pembelajaran IPS serta visi misinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.